Namanya lebih lama, 2017 toh. Lama sekali. Harun Masiku 2020. 3 tahun lebih lama daripada Harun Masiku. Kenapa nggak diributin? Itu. Apakah karena Harun Masiku itu dari PDI Perjuangan? Kalau begitu targetnya siapa? Harun Masikunya atau PDI Perjuangannya? Kenapa? Ini kan kalau mau jujur, Hasto ini kan bukan target utama. Justru target utama itu sampai saat ini tidak terungkap. Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi sebelumnya Arjen Apitupulu pernah mengatakan bahwa dalam kasus Harun Masiku, Hasto ternyata bukan target utamanya. Akhirnya apa yang telah disampaikan oleh Bang Adian seminggu yang lalu soal kasus Hasto ini benar-benar dibenarkan oleh Adi Praetno. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kalau dengar tadi off airnya sebenarnya lebih rame nih. Tadi saya coba ke Mas Adi dulu ya Mas Adi. Kalau tadi dikatakan politisasi, anggapan politisasi itu wajar, tapi juga dibilang ini murni politisasi kalau dari PDIP bilangnya. Kalau Anda melihatnya ini benar kental lebih dipolitisasi atau memang proses hukum memang sudah sesuai dengan jalur? Paling berat nih Mas Adi. Saya kira memang setiap kasus hukum yang terjadi pada elit-elit partai pastinya menimbulkan dua distingsi. Ini politisasi, yang kedua ada kasus hukum. Nah, saya coba untuk mengarrange ya satu persatu apa argumen yang disebut dengan politisasi. Tentu ini terkait dengan Hasto sebagai sekjen PDIP. Yang kedua misalnya kita melihat ada persoalan yang sudah jadi tersangka, kasus Harun Masihu ini, kan sudah dinyatakan ingkrah tadi itu kata Bang Johan dan tidak menyebut Hasto. Yang ketiga tentu tidak terlepas dari kasus Hasto yang menurut saya nyalak sepanjang masa kan, begitu kritis, begitu agresif. Jadi argumen-argumen yang semacam ini sepertinya selalu ditempelkan bahwa kasusnya Harto ini itu lebih kentara nuansa politisnya, apalagi misalnya saat pilpres, saat pilkada, kalau Hasto agresif menyerang seseorang, menyerang kelompok tertentu, selalu muncul Harun Masihu dan seterusnya. Itu argumen politisnya. Tapi kan memang kita tidak bisa menutup mata bahwa persoalan Harun Masihu yang menggantung 5 tahun itu kan menyeret nama Pak Hasto dalam konteks nama-namanya yang dikira punya kontribusi, dinilai punya andil dalam terkait suap yang sebenarnya jumlahnya tidak terlampau banyak ya. Apalagi misalnya ini kan kasusnya cukup lama, 5 tahun, kenapa baru saat ini? Kalau memang sejak awal ada indikasi keterlibatan orang penting di PDIP, kenapa tidak dari awal ini dipanggil? Nah, menariknya menurut saya ada dua pola yang agak sedikit berubah di KPK hari ini. Entah ini karena pergantian ketua KPK atau struktur KPK yang baru. Biasanya KPK itu dia konferensi pers, menyebutkan kira-kira siapa orang yang disebut tersangka, kerugiannya apa, dan kasusnya apa. Kasus Hasto tidak. Ini rame dulu di media, TV One nyebut, media online nyebut, medsos nyebut, bahwa Hasto itu sudah terjadi tersangka. Kawan-kawan KPK ketika ditanya misalnya tidak langsung mengiyakan, masih cek dulu ini barang, apakah betul ataupun ada. Termasuk kawan-kawan PDIP misalnya menyebut belum dengar secara langsung. Nah ini menurut saya ada sesuatu yang baru. Ramai dulu, baru kemudian KPK konferensi pers. Sebelumnya kita tahu kalau ada OTT, ada kasus, disebutkan siapa. Nah yang kedua, ini kan kalau mau jujur, Hasto ini kan bukan target utama. Justru target utama itu sampai saat ini tidak terungkap. Siapa? Harun Masihu yang sudah lama jadi DPO, tidak temu, tidak terungkap. Mungkin Mas Yudi nanti bisa sebut apa rumitnya sih cari orang ini barang. Biasanya kalau di Indonesia ada kasus kayak terorisme, ada begal, ada kasus 2 hari beres selesai. Ini kok panjang sekali ceritanya. Ini Hasto, ini kan belakangan dianggap sebagai ada novum baru, ada kontribusi, ada keterlibatannya terkait dalam kasus ini. Mestinya yang pokok dulu, baru orang-orang yang terlibat di sekitarnya. Tapi ala kulli hal bagi saya, setiap apapun proses hukum harus memang ditegakkan di atas segala-galanya. Yang paling penting bagi saya saat ini adalah KPK ini kan lembaga menurut saya cukup luar biasa besar, yang ditangani itu mestinya kasus-kasus yang besar lagi. Bahwa ada kasus Harun Masihu, ada sekjen PDIP, ini kan jumlah kerugiannya tidak terlampau seberapa. Mestinya KPK fokus negara yang kemudian dirugikan triliunan, ratusan M. Nah itu yang diubur-ubur sampai liang lahat. Menurut saya lebih penting. Kalau ini mau menjadi momen bagi KPK yang baru, kasus Hasto ini, tersangka ini harus menjadikan sebagai guidance ke depan bahwa persoalan-persoalan negara itu masih penting. Saya kira di situ konteksnya. Publik juga bertanya nih, apakah ini ada faktor pimpinan KPK yang baru? Jadi memang pimpinan lama mungkin belum, tidak bisa lah karena saat itu PDIP masih berkuasa begitu ya. Sekarang udah baru, pimpinannya baru, dengan mudah langsung ditetapkan tersangka. Ya kalau
kita mengikuti perdebatan di medsos, perdebatan di media-media online, ya omongan-omongan kayak gitu biasa. Ini karena ganti rezim, ganti selera politik dan seterusnya. Tapi menurut saya, lembaga penegak hukum pastinya sudah ada bukti untuk dijadikan sebagai alat ya, untuk menetapkan seseorang itu terlibat dalam persoalan-persoalan hukum. Tidak mungkin sekelas KPK, kemudian Kejaksaan dan Kepolisian kalau tanpa ada alat bukti, atau misalnya alat buktinya di karang-karang misalnya. Itu menurut saya nggak mungkin. Tapi yang disebut politis itu sebenarnya, ini banyak kasus besar lain loh. Yang ruginya triliunnya. Ini kok kenapa yang didahulukan? Artinya apa? Kecil, besar, dan sedangnya persoalan. Menurut saya, ini tentu menjadi PR bagi penegak hukum, terutama bagi KPK. Udah, harus dihancurkan sehancur-hancurnya. Ya sudah, ini Hasto selesai, sudah ada tersangka, tinggal cari Harun Masihu. Setelah itu ada kasus-kasus besar lagi yang merugikan negara, triliunan, ratusan M. Itu kejar. Jauh lebih penting dari ketimbang kita meributkan sesuatu yang sebenarnya kerugian negaranya ya mungkin tidak terlampau banyak dibandingkan dengan kerugian yang jauh. Kalau kita lihat tadi Bang Mas Adi bilang ada pola baru yang dimainkan oleh KPK, bahwa ramai dulu di publik, baru kemudian diumumkan. Beda seperti pola-pola sebelumnya. Dikonversikan dulu, disebutkan inisialnya, baru publik mengira-ngira siapa, baru kemudian ditangkap begitu. Nah ini kalau Anda melihatnya, apakah ini satu pola yang apa menurut PDIP ini pola yang normalkah? Bahwa kalau kita lihat ini sepertinya SPDP-nya ramai dulu di publik, Bang. Baru kemudian, padahal PDIP menerima nggak SPDP itu? Belum menerima. Sampai sekarang? Belum, sampai sekarang belum. Oh, sekarang udah. Oh, baru setelah sudah diumumkan. Baik. Nah, terus penjelasannya seperti apa? Anda melihatnya pola seperti seperti apa? Jadi maka tadi saya nggak sependapat nih yang disampaikan sama abang saya Yudi kan. Jadi kalau yang namanya politisasi itu wajar, ya kan? Jadi memang anggapan politisasi ya wajar. Disinilah kelebihan KPK untuk memframing seseorang itu, ya kan? Bagaimana? Oh ini pelaku korupsi, ini pelaku penyuapan. Kalau mau bicara seperti yang Mas Adi bilang tadi itu, sampai hari ini nggak ada merugikan negara gitu loh. Itu yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa memang Harun Masiku ini sedang mempertanggungjawabkan, meminta haknya, ya kan, untuk dijalankan. Nah, seperti kasus-kasus yang besar sampai hari ini nggak ada pernah mau kita sebut aja lah, gimana kasusnya tambang yang di Maluku yang melibatkan katanya ada Blok Medan. Terus gimana dengan judi online yang hari ini merajalela, kasus narkoba yang luar biasa. Nah itu tadi merugikan bangsa dan negara. Diusut setelah ini katanya. Nah ini kasusnya Harun Masiku ini bukan OTT juga ini. Pengembangan yang sampai hari ini kita jadi pesakitan ini. Nah itu loh, jadi itu yang kita sayangkan. Harusnya kan SPDP ini harusnya sampai kepada orang yang mau dijadikan tersangka itu. Suratnya harus kepada pihak terkait. Tapi kita belum terima. Ini sudah ramai di media. Artinya apa menurut Abang? Nah, itu tadi bagian daripada framing politisasi itu. Makanya kita menyebutnya politisasi. Harusnya kan sampaikan dong ke kita. Nah, kalau bicara SOP, kalau tadi si Bang Yudi bilang itu boleh diberitahukan ke umum, nggak boleh. SOP KPK kan mengatur. Itu harus diserahkan kepada pihak terkait, kepada kita yang menerima suratnya. Ini nggak dulu nih framing beritanya. Pokoknya nih hancurkan dulu harkat martabat seseorang ini. Framing ini adalah pelaku kejahatan, pelaku suap, pelaku kriminal. Rusak dulu harga dirinya, hancurkan dulu harga dirinya, harus gitu. Oke. Nah itu yang betul-betul kita protes gitu loh. Baik, Bang Jo, berarti perkataan Bu Mega soal jelang Kongres bakal ada yang mengacak-acak itu maksudnya ini? Tersangkanya Hasto ini? Ya gini, kalau saya berpendapat begini, Mas Hasto ini kan adalah betul-betul motor penggerak partai. Jadi ini kan partai besar, bukan kaleng-kaleng ini partainya Mbak Putri. Jadi untuk menggoyang partai ini, motornya kuat itu lewat Pak Sekjen ini. Jadi ada keyakinan kita bahwa memang ini harus dilumpuhkan dulu nih, motor penggerak ini. Nah dalam tujuan yang disebut cawe-cawe nanti sampai pada akhirnya kita persiapan Kongres tahun depan kan. Jadi memang itu yang menjadi kekhawatiran kita, bagaimana harusnya KPK ini bekerja dengan baik, terus nggak mengganggu kita, apalagi kita lagi dalam suasana Natal, dilakukan seperti ini. Tahun depan kita mau persiapan mau Kongres. Baik. Nah itu. Sebelum saya mau... Oke guys, jadi sangat betul sekali apa yang telah disampaikan oleh Mas Adi tadi, yang nggak kecil, yang nggak besar, yang namanya korupsi dia memang wajib harus diproses hukum. Kalau kasus ini murni penegakan hukum, tentu KPK harus didukung pemberantasannya, ya walaupun tidak ada kerugian negara serupiah pun.
Justru kalau kasus ini terlalu lama malah takutnya nanti dipolitisasi. Yang penting buat KPK segera limpahkan kasus ini ke pengadilan agar semuanya menjadi jelas atas penetapan tersangka Hasto Kristianto. Namun hal serupa pada kasus lain, KPK juga harus bisa menegakkan hukum. Masih banyak korupsi-korupsi yang mencapai puluhan hingga ratusan triliun yang diendapkan atau belum dibereskan oleh KPK. Sehingga dengan menetapkan tersangka Hasto, ini KPK dinilai tidak berlaku fair ataupun adil. Jangan tajam ke lawan, tapi tumpul ke kawan. Itu anggapan dari masyarakat kebanyakan, guys. Jadi KPK harus concern terhadap penyelesaian di mana kasus BLBI, minyak goreng, judi online, timah, Medan, dana haji, kasus Asabri, Jiwasraya, kasus pembayaran para vendor yang tidak dibayarkan oleh Waskita, kardus durian, dan mungkin masih banyak kasus-kasus korupsi lainnya lagi. Jadi itu adalah tugas KPK selanjutnya setelah kasus Hasto ini, guys. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya, guys. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.